Halo semuanya, perkenalkan saya Rahel Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya akan menampilkan video peer teaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Masih semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Untuk Irfan, ayo mari kita pimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu akan mengabsen satu persatu yang namanya Ibu sebutkan. Tolong jawab hadir ya. Oh, baik, untuk Maulina. Hadir. Ya, Karina. Hadir, Bu. Citra. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Irfan. Hadir, Bu. Novia. Hadir, Bu. Sari. Hadir, Bu. Syadia. Hadir, Bu. Oke. Baiklah, Ibu akan memberi gambaran materi sajian pada hari ini ya, di mana kita akan membuka pembelajaran dengan membuat kelompok diskusi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar dengan sistem diskusi. Lalu kita akan menutup pembelajaran dengan menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Baik, Bu. Oke, nah materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan objek reaksi ya. Baik, Bu. Nah, di sini kan ada siswa di kelas ini ada 9 orang. Maka Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. Nah, untuk kelompok 1 terdiri dari Cynthia, Irfan, dan Grace. Kemudian kelompok 2 itu Novia, Syagia, dan Karina. Kemudian kelompok 3 itu Maulina, Sari, dan Citra. Nah, setelah pembagian kelompok ini, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai materi apa itu laju reaksi, objek reaksi, dan persamaan reaksi. Setelah Ibu menjelaskan, tugas kalian adalah mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, nanti ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya, kemudian hasil diskusi kita akan diakhiri dengan kesimpulan bersama-sama. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah siswa dapat mendeskripsikan tetapan hukum laju reaksi dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta menentukan objek reaksi secara komunikatif dengan kerjasama. Baik, Bu. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, Ibu akan bertanya, selain nasi goreng dan sate ayam, makanan apa yang lagi banyak dijajakan di pinggir jalan? Ayo.
Bubur ayam, Bu. Ada lagi, ada lagi. Mie ayam, Bu. Bakso, Bu. Oh, oke. Nah, sebelum itu Ibu akan share screen mengenai makanan yang akan kita bahas ya. Tunggu sebentar. Nah, kalian tahu kan makanan apa ini? Ketoprak, Bu. Iya, benar sekali. Pasti masih banyak lagi kan, selain jajanan yang ada di pinggir jalan. Nah, kali ini kita akan membahas belajar kimia dari si abang-abang yang jualan makanan yang di pinggir jalan. Tepatnya abang-abang penjual ketoprak. Nah, kalian tahu apa itu kepanjangan ketoprak? Atau makanan seperti apa sih ketoprak itu? Izin menjawab, Bu. Ya, baik. Silahkan, Grace. Ada yang bilang ketoprak itu singkatan dari ketupat toge digeprak, Bu. Iya, bagus sekali Grace jawabannya. Nah, bumbu ketoprak ini merupakan saus kacang yang bahan dasarnya itu dari kacang tanah yang digerus hingga berbentuk bubuk, tapi masih agak kasar. Untuk dijadikan bumbu dalam ketoprak, bubuk kacang tersebut diberi pelarut dengan air. Nah, coba kalian perhatikan deh, saat penjual ketoprak menuangkan air ke bubuk kacang tersebut. Nah, apa yang terjadi? Apakah bubuknya tetap menjadi bubuk atau berubah menjadi encer? Menjadi encer, Bu. Yaps, benar sekali. Hal itu karena jumlah dari kepadatan bubuk kacang berkurang karena bertambahnya jumlah air. Namun, ada yang mengira bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk laju reaksi. Namun sebenarnya pernyataan itu salah. Laju reaksi itu sendiri merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi. Kalau di bumbu ketoprak, konsentrasi kepadatan kacangnya berkurang karena tercampur dengan air, atau dalam kata lain karena pengenceran, bukan karena reaksi, sehingga tidak bisa disebut sebagai laju reaksi. Laju reaksi itu jika konsentrasi reaktan berkurang akibat bereaksi, bukan karena pengenceran. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, Citra. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan, Citra. Berarti contoh laju reaksi itu seperti apa ya, Bu? Nah, contohnya antara lain pemakaian bensin pada kendaraan bermotor, pagar besi yang berkarat, pelapukan pada kayu, dan ledakan pada api. Nah, sebelum itu, apakah jawabannya bisa diterima, Citra? Baik, Bu. Bisa diterima, Bu. Oke, baik. Ibu akan lanjutkan. Nah, apakah kelihatan grafik apakah ini? Grafik perubahan konsentrasi terhadap waktu, Bu. Iya, benar sekali. Nah, laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut kecil. Artinya laju berbanding terbalik dengan waktu. Adapun contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Sedangkan contoh yang berlangsung dengan laju lambat adalah pelapukan pada kayu dan proses pembentukan karat pada besi. Nah, baik, kita akan lanjutkan mengenai materi persamaan laju reaksi.
Dalam laju reaksi, umumnya penyebutan satuan dinyatakan dengan m/s atau molaritas per detik. Atau yang kita sebut sebagai dengan molaritas. Nah, molaritas itu sendiri ialah ukuran yang menyatakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Nah, ada yang tahu tidak? Laju reaksi itu juga memiliki persamaan loh. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu tidak bahwa laju reaksi itu juga memiliki persamaan loh? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Syagia, silahkan. Nah, persamaan laju reaksi merupakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Iya, betul sekali. Nah, coba kalian perhatikan rumusnya yang Ibu tampilkan melalui PPT tersebut. Nah, selain ada tetapan laju reaksi, juga ada orde reaksi. Nah, orde reaksi ini beda dengan orde lama ataupun orde baru yang ada di mata pelajaran sejarah ya. Orde reaksi itu merupakan pangkat molaritas dalam persamaan laju reaksi. Mudahnya, orde reaksi itu adalah tingkat reaksi. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, akan Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, mengenai orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Ada 3 macam grafik orde reaksi. Nah, yang ini adalah orde reaksi pertama, yakni grafik reaksi orde nol. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi per reaksi. Kemudian, pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi per reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitupun seterusnya. Kemudian kalau grafik reaksi orde 2, ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 atau N pangkat 2 kali. Contohnya, yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali lebih cepat, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2 lebih cepat, yakni 4 kali lebih cepat dari sebelumnya. Nah, perlu kalian catat ya, bahwa orde reaksi itu nggak bisa ditentukan dari bentuk persamaan reaksi. Orde reaksi ini hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan menggunakan variabel molaritasnya, atau yang kita sebut sebagai reaksi berbentuk larutan dan gas. Nah, baik. Apakah anak-anak masih semangat ini? Masih, Bu. Oke. Semangat, Bu. Masih, Bu. Oke, nah, jika kalian sudah paham mengenai laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan orde reaksi yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Mari kita diskusi kelompok ya, di mana setiap kelompok akan mendiskusikan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Nah, silakan kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian, dan Ibu akan memberi waktu 10 menit, kemudian salah satu dari kelompoknya nanti akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Baik, Bu.
Masih di Masih di mute, Hel. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit berlalu, maka Ibu akan menunjuk salah satu dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baik, untuk kelompok 1, apakah sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, baiklah. Baik, silakan untuk kelompok 1. Baik, Bu. Baiklah, Ibu dan teman-teman, saya Cynthia Milena Stregar sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok 1 itu beranggotakan saya sendiri Cynthia Milena Stregar, ada Irfan Afandi dan Grace Arta Paulina Papahan. Adapun hasil diskusi kami adalah laju reaksi bila bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut dapat mempercepat laju reaksi atau malah memperlambat laju reaksi. Faktor-faktor tersebut antara lain ada suhu, konsentrasi, dan luas permukaan sentuh. Yang pertama yaitu konsentrasi. Larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang besar, punya partikel yang lebih rapat kalau dibandingkan dengan larutan yang encer. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak pula molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Lalu, faktor yang kedua yaitu luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan padatan berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Dan faktor yang terakhir yaitu suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Dalam artian, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula reaksi berlangsung. Baiklah, Bu. Sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke Ibu. Nah, benar sekali ya, dan bagus sekali loh presentasi dari kelompok 1 pada hari ini. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Novia. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, saya Novia, perwakilan dari kelompok 2, akan bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu kan salah satunya ialah suhu. Coba berikan contoh yang dapat mempengaruhi laju reaksi tersebut. Terima kasih. Oke. Bagus sekali ya pertanyaan dari kelompok 2. Nah, silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya izin menjawab, Bu. Ya, baik. Grace, silahkan. Baik. Contoh paling mudahnya itu ketika membeli daging sapi potongan. Kira-kira mana yang lebih cepat membusuk? Daging sapi yang dibiarkan di ruangan terbuka atau daging sapi yang disimpan di dalam kulkas atau di dalam freezer? Pasti daging sapi yang dibiarkan terbuka, kan yang lebih cepat membusuk. Oleh karena itu, kenaikan suhu itu akan mempercepat laju suatu reaksi. Sekian, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Apakah Novia sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1?
Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Iya, baik. Ibu lanjutkan ya. Sampai sini masih adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Iya, Citra, silahkan. Baik, Bu. Saya Citra Aslani, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Kenaikan suhu kan umumnya menaikkan reaksi. Nah, alasan yang tepat untuk menjelaskan hal tersebut itu bagaimana ya, Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, silahkan untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya izin menjawab, Bu. Ya, baik. Irfan, silahkan. Baik, karena energi kinetik dari molekul meningkat, efek dari kenaikan suhu adalah memperbesar energi kinetik rata-rata dari sistem yang demikian lebih banyak yang dapat mencapai keadaan peralihan. Dengan kata lain, kecepatan reaksi akan diperbesar. Baik, itu saja, Bu, jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, benar sekali ya, anak-anak. Bahwasannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar pula laju reaksinya. Lalu, yang kedua, luas permukaan sentuh. Jika laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Kemudian yang ketiga, suhu. Kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Nah, sampai sini untuk yang lainnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, baiklah. Jika tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi hari ini. Maka kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini ya. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, silakan Maulina untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Jadi, hari ini kita mempelajari mengenai laju reaksi, persamaan laju reaksi, order reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Bu. Nah, di mana inti dari pembelajaran hari ini ialah ada 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi, terus luas permukaan, dan juga suhu. Sekian, Bu, yang bisa saya simpulkan. Iya, betul sekali ya yang dikatakan oleh saudara Maulina. Ya, terima kasih ya Maulina atas kesimpulannya. Nah, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, seperti yang dikatakan Maulina itu tadi, bahwa kita telah mempelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut, antara lain yang pertama adalah yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pula reaksi berlangsung. Yang kedua adalah luas permukaan sentuh. Makin luas permukaan sentuhnya, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Kemudian yang ketiga, konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasi, maka reaksi akan semakin lebih cepat. Nah, Ibu sudah mengirimkan tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Silahkan cek di grup WhatsApp. Pada minggu depan kita akan mempelajari mengenai kesetimbangan kimia. Sebelum pembelajaran minggu depan dimulai, Ibu harap kalian sudah membaca materi terlebih dahulu ya di rumah. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baiklah anak-anak, mengingat waktu yang hampir habis, Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini ya. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan antusiasnya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.
Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.